SMA Negeri 2 Kejuruan Muda yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan sekolah tempat saya mengabdi sejak tahun 2006 hingga saat ini. SMA Negeri 2 Kejuruan Muda berada di Jalan Medan Banda Aceh yang merupakan perbatasan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan letak geografis, SMA Negeri 2 Kejuruan Muda memiliki beberapa peserta didik yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara yang tepatnya Kabupaten Langkat, dengan berbagai macam karakteristik, keunikan, keistimewaan yang dimiliki oleh peserta didik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Sapriani SPD, Guru Geografi SMA Negeri 2 Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di kelas 10A, yakni adalah tentang trik penggunaan Fulege. Apa itu Fulege? Fulege adalah sebuah trik yang membangkitkan semangat belajar peserta didik Fun Learning Geografi sebagai pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi kurikulum merdeka. Trik Fulege yang saya gunakan adalah untuk mengatasi kejenuhan belajar geografi yang terjadi pada saat jam-jam rentan pembelajaran. Trik Fulege juga sebagai pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi. Kejenuhan tersebut terjadi dikarenakan penerapan profil pelajar Pancasila belum optimal. Belum terfasilitasinya potensi, minat, dan bakat peserta didik. Dan tingkat literasi, numerasi peserta didik yang belum optimal dan perlu membutuhkan bimbingan. Berdasarkan kejenuhan tersebut, saya melakukan asesmen diagnostik yang menyatakan bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan dan keistimewaan tertentu. Nah, apa saja langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran Fulege ini? Langkah pertama yang saya lakukan yakni membuat modul ajar dan perangkat pembelajaran Fulege. Adapun media yang saya lakukan antara lain, yang pertama, saya membuat kotak ajaib, yakni kotak ajaib yang saya buat adalah dengan menggunakan karton bekas, sisa minuman yang saya ambil dari kantin sekolah. Kedua, saya membuat LKPD dengan menggunakan aplikasi Canva agar lebih inovatif. Yang ketiga, jejak digital. Jejak digital yang saya buat juga dengan menggunakan aplikasi Canva. Keempat, puzzle dengan materi konsep dasar peta. Nah, yang terakhir, saya juga menggunakan soal-soal inspiratif dan menggoda. Selanjutnya, hal yang saya lakukan yakni saya berkolaborasi dengan rekan sejawat yang bertujuan untuk bertukar pikiran terkait media pembelajaran Fulege, tepatnya materi konsep dasar peta yang telah saya buat dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum melakukan pembelajaran, saya menempel soal-soal inspiratif dan menggoda di sekitar sekolah, sesuai dengan jejak digital yang telah saya buat. Dalam tantangan tersebut, tidak hanya menjawab soal dengan cara men-scan barcode, namun juga berisi menyusun puzzle dan instruksi yang nantinya peserta didik dapat menemukan kotak ajaib. Marilah kita simak bagaimanakah penerapan Fulege itu dalam pembelajaran geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya ketua kelas pimpin dulu kawannya untuk berdoa pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapakah yang kira-kira mau menyampaikan perasaannya pada pagi hari ini? Perasaan kakak pada pagi hari ini apa?
berdasarkan asesmen awal tadi. Setelah kelompok dibagikan dan LKPD juga dibagikan, saya membawa peserta didik ke lapangan untuk mengerjakan LKPD dan mulai melakukan perjalanan dalam mencari kotak ajaib sesuai dengan jejak digital yang telah saya bagikan. Berikut adalah media-media yang saya gunakan ketika pembelajaran menggunakan strategi fun learning. Di antaranya, kode kunci, soal inspiratif dan menggoda, jejak digital yang sudah saya sebarkan sekitar sekolah. Dan setiap kelompok wajib membawa jejak digital untuk mencari petunjuk permainan. Tempat mendapatkan informasi. Peserta didik bebas memilih konten atau materinya. Mereka bisa membaca buku pegangan atau menggunakan aplikasi IA sehingga minat peserta didik bisa terfasilitasi. Pada tahapan ini adalah diferensiasi proses yang harus dijalani setiap peserta didik yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Namun, ada yang membaca buku pegangan dan sekedar browsing di Google, serta ada juga yang menggunakan puzzle dan ada juga yang menggunakan kuisis dengan scan barcode. Nah, bagi kelompok yang sudah menyelesaikan permainan dan menyusun kode kunci berdasarkan clue soal menggoda, mereka akan membuka kotak ajaib. Jika berhasil, mereka akan mendapatkan apresiasi. Beginilah ekspresi peserta didik setelah menyelesaikan permainan mereka bersama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Hairanini dari kelas 10A. Saya sangat senang sekali dengan pembelajaran oleh Ibu Rahma karena pembelajaran sangat menyenangkan dan sesuai dengan bakat minat saya. Sehingga saya tidak bosan mengikuti pembelajaran oleh Ibu Rahma Safriani. Terima kasih Ibu, semangat menjadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merefleksikan tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Rahma Safriani. Ibu Rahma Safriani menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Rahma sangat berpihak kepada murid. Kenapa? Karena beliau menggunakan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat mereka. Sehingga saya sebagai rekan sejawat bisa menirukan, bisa mengimplementasikan yang dilakukan Ibu Rahma Safriani. The best Ibu Rahma Safriani, semoga membawa perubahan di sekolah kami, SMA Negeri 2 Kejuruan Muda. Sip! Pelajaran dengan menggunakan trik Fulege telah saya lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, sehingga pembelajaran lebih bervariatif dan menyenangkan. Selain itu juga, peserta didik dapat menggali pemahamannya terkait pembelajaran melalui soal-soal yang menggoda. Kemudian, potensi dan minat belajar peserta didik sudah dapat terfasilitasi. Pembelajaran dengan trik Fulege tidak hanya dapat dilakukan di dalam ruangan kelas saja, namun juga dapat dilakukan di luar kelas, yang bertujuan dapat meningkatkan adaptasi melalui lingkungan dan sekitar. Kemudian juga profil pelajar Pancasila juga dapat tumbuh dan berkembang sesuai harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.